Hello everybody, welcome back with me. Di hari yang cerah ini, sambil kumpul kebo, kalian tak ajak untuk menyimak tips tentang penyakit umum yang dimiliki oleh W175 maupun motor klasik yang lain. Saya bilang ini sebenarnya hal yang remeh ya bagi mereka yang sudah pengalaman merawat motor tua atau motor klasik. Tapi bagi yang belum, tak rasa kok banyak juga yang membutuhkan, karena kemarin banyak sekali subscriber, follower yang WA saya, yang DM saya, wah ini penyakit motorku kok kayak gini, kenapa? Saya stres bang, saya ingin tak buang aja, pengen ganti ini, ganti itu. Nah, daripada buang itu, nggak apa-apa lah kalau main mau buang, kasihkan gua saja lah. Tak rawatnya dengan penuh kasih sayang motorku. Nah, supaya kalian nggak seperti itu, oke, kali ini saya buatkan konten khusus tentang tips and trik tentang penyakit umum W175 maupun motor klasik yang lain. Berikut solusinya, karena kalau saya ngomong tentang penyakitnya doang, nggak ada obatnya kan konyol ya, ibaratnya dokter kan kayak gitu. Oleh sebab itu kali ini saya buatkan secara khusus tentang konten ini supaya kalian semua bisa tidur tenang. Oke, simak terus vlog ini, jangan di skip-skip, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi, jangan lupa bagikan pada kawan-kawan kalian semua yang membutuhkannya. Cekidot. Halo bro, permisi ya. Lah adalah, yuk mari kita bahas. Sekarang penyakit yang pertama yang berkaitan dengan karburator. Yang pertama adalah rembesan air ketika hujan, terus motormu nggak bisa nyala. Rembesannya dari mana? Dari sini. Ini dari atas, turun, masuk ke karbu, blung. Jadilah motormu susah nyala. Nah, kalau sudah gitu gimana? Ya harus dibuang coy. Ini ada buangannya, lewat baliknya sini, dibuka, cus gitu. Oleh sebab itu kalau kalian ke dealer atau ke bengkel, bilang aja sama montirnya atau mekaniknya, tolong skrupnya ini jangan terlalu rapat banget. Ya boleh harus rapat sih, tapi jangan terlalu seret gitu. Nanti kalau terjadi insiden kalian susah bukanya. Skrupnya ada di balik sini, bautnya. Baliknya ini. Nah ini kan ada lubang pembuangan. Nah dari sini nanti keluarnya. Ya dari sini juga ada. Ini nih, sebelah ini. Bener nggak ya? Oh ya ini dari sini. Ini juga buangan tapi dari sini sih biasanya. Oke yuk kita lihat dari seberang sana. Nah, ini nih ada baut toh, kelihatan kan? Nah ini baut ini yang dikendorin, nanti keluar dari sini, jos gitu, bensin yang kena air. Terus yang kedua adalah masih seputar ngelotor ya, biasanya itu karena bensin kotor. Nah bensin kotor dari tangki ya bisa aja apes lah. Kalian jangan bilang kalau beli di pom bensin nggak pernah kena bensin kotor. Lah pom bensin itu kan bisa jadi juga filternya bagian bawah itu dia jebol atau gimana, akhirnya lumpur masuk waktu ngisi bensin, masuklah ke tangki kalian. Aku sudah pernah ngalami cuy, habis ngisi dari bensin terus nuntun malah. Nah dari situ akhirnya masuk, ini belum tak pasang. Solusinya apa? Dipasang filter udara ini, filter bensin ini supaya nggak langsung masuk ke karburator. Tapi kalau kalian belum pasang filter terus kejadian langsung masuk karburator, gimana caranya? Ya kalian mesti bawa ke bengkel lah kalau kalian jauh dari rumah. Cari ke bengkel terdekat untuk suruh bongkar karburatornya, suruh bersihkan, sekaligus nguras tangki. Kalau bensin full tank ya tangkinya dikuras, disaring pakai kain supaya kotorannya keluar semua, tersaring di kain, baru dimasukin lagi bensinnya. Nah terus habis itu baru dimasukin lagi, dipasang karbunya, itu nanti sehat kembali. Ya itu apes lah kalau kayak gitu. Kenapa kok bisa ngelotor kayak gitu? Ya karena posisinya pelampung ini nggak bisa nutup sempurna karena terganjal kotoran. Pelampung itu yang nutup supaya bensin nggak ngelotor. Kalau ngelotor ya ngelotornya dari buangan ini loh. Ini loh, kelihatan nggak ya? Pokoknya ada buangan ini. Biasanya sih dari situ ngelotor ya.
Nah, itu masalah bensin motor. Kemarin tuh gara-gara kasus sepele kayak gini ada sampai stres loh. Sampai wah aku trauma pakai W175. Waduh, rasanya kayak gimana banget ya, motor baru kok kayak gitu. Ini bukan motornya, kamu yang apes cuy. Lah kalau kamu merasa nyesel, merasa galau, bingung, putus asa, sini motormu kasihan gua aja. Tak rawatnya dengan penuh kasih sayang. Bener gak? Oke, yuk lanjut. Selanjutnya masalah ruang bakar. Kalau kalian pakai knalpot aftermarket, kalau ini kan kebetulan masih standar ya. Kalau kalian masih knalpot aftermarket, posisinya gimana caranya supaya kalian nggak meletus-meletus ini motornya? Nah, caranya lubang ais ini dilepas semua. Ini ais ini dilepas semua. Karena ini adalah bawaan pabrik untuk membakar kembali sisa pembakaran, dibuang kembali, dimasukkan ke dalam ruang bakar untuk dibakar kembali supaya lebih efisien. Gitu ceritanya. Nah, ini harus dilepas. Kalau kalian pakai knalpot aftermarket yang lebih gede bolongannya, free flow kan. Nah, ini dilepas, dikasih penutup ais, semua lepas brul ini, semua jaringan ais ini. Setelah itu nanti kalian kali ini ditutup. Di sini PJMJ-nya ditambah digedein. Kalau saya sih ini meskipun knalpot standar, PJMJ saya ganti 40-100. Nggak tahu kalau yang lain ya gimana. Tapi disarankan kalau pakai knalpot aftermarket sih digedein. Biasanya orang-orang kayak gitu ya. Tapi kalau ada yang bengkel hebat, ada mekanik hebat yang tetap dengan aslinya standarnya dia bisa nyeting kayak gitu, itu recommended banget. Kalian bisa datengin aja. Ada sih, setahu di Jakarta ada. Nggak tahu siapa, lupa saya. Itu bisa nyeting. Bahkan untuk PJMJ 40-100 ini sekaligus menjawab galau yang ketiga, yang berikutnya, penyakit yang berikutnya pagi susah nyala. Kalau saya biar pagi nggak susah nyala, saya ganti PJMJ 40-100 tadi, saya gedein. Akhirnya motor lebih responsif, mesin lebih adem, lebih manyut, tariannya lebih enak. Tapi ya lebih boros juga sih. Pagi langsung jereng gitu nyala gampang, nggak terlalu jereng, waduh susah banget. Nah, 40-100 ini solusinya kalau bagi saya ya, PJMJ-nya, supaya gampang nyalanya pagi. Setelah itu ya lebih enjoy lah, lebih adem mesin, lebih powerful, lebih enak tuh ride lah gitu. Tapi ya ada konsekuensinya, BBM lebih boros coy. Saya ini punya saya kalau buat tanjakan-tanjakan terus 125, tapi kalau buat jalan datar sekitar 130 lah. Tapi kalau standarnya kan 136. Setahu sih gitu dulu. Oke, yuk kita lanjut penyakit berikutnya. Selanjutnya adalah masalah kelistrikan. Kalian pernah nggak ngalami enak-enak jalan atau gimana tapi tiba-tiba mati? Nah, kalau tiba-tiba mati tapi di speedo sini posisi semua mati, biasanya sih di bawah tangki ini ada colokan yang kendor coy. Sekalian dirogoh ae. Pokoknya ada kabel-kabel ini kan banyak kabel nih, dirogoh ae. Sing kendu dikencengi kabeh. Soket-soket, ceklek. Nanti biasanya sembuh. Tapi kalau tetap kalian cek sekring di dalam sini sekringnya. Nah, kalian cek sekring di sini. Kalau sekringnya putus ya diganti sekring. Posisinya di dekat aki sekringnya. Ini dibuka dekat aki. Tapi ada juga penyakit. Motor nggak bisa ini nyala semua, tapi motor nggak kuat nyala. Ini celak gini netral, apa nyala semua. Tapi ternyata di starter nggak bisa. Dilihat dulu. Nah, fungsinya voltmeter di sini, kalian harus masang voltmeter. Bisa dilihat ini. Kalau ini berapa? 12,6. Ini berarti masih stabil, masih anu ya. Apa itu? Masih normal lakinya. Kalau ininya sudah ini voltnya di bawah 11, sekitar 10, 9. Nah, ini alamat. Biasanya ini nyala tapi starter nggak kuat. Solusinya apa? Ganti aki cuy. Saya sarankan untuk penggantian aki paling enggak 2 tahun langsung diganti ya. Karena kemarin saya ada kejadian itu nggak enak banget lah. Itu tahun kemarin ketika saya mau touring ke Nusa Penida, H-1, H-2, H-1 semua setup perlengkapan sudah naik semua ke motor. Jreng! Habis itu sudah saya tata semua, saya cek, udah jelas semua. Tapi aki belum saya ganti, saya pikir sih sehat.
H-2, H-1 masih 12. Tiba-tiba ternyata dari situ aku baru tahu cuy, aki kering itu kalau mati nggak janjian. Waktu mau berangkat pagi subuh, rencananya mau berangkat pagi subuh, loh kok tinggal 9 volt beneran, jereng nggak nyala. Telepon dealer sana sini. Akhirnya pagi jam 8 baru buka dealernya, diantar akinya, pasang baru berangkat. Akhirnya tertundalah perjalananku dari harusnya subuh jam 5 jadi jam 8 baru berangkat. Dan alhamdulillah dari situ perjalananku lancar ya, tapi ada hikmahnya. Sebaiknya itu kemarin akiku sudah lebih dari 3 tahun, 4 tahun deh. Karena ini tahun ini kan ke 5 tahun ini motor saya, 5 tahun saya miliki. Tahun lalu berarti 4 tahun. Ya itu sudah 4 tahun tidak saya ganti. Nah sebaiknya 2 tahun langsung diganti aki ya guys, supaya ya nggak ada apa-apa lah. Let's go. Sekarang penyakit berikutnya. Penyakit rakemen ya. Komsterobla ini karena pemakaian ya. Nah ini ternyata itu banyak sekali penyakitnya. Ketika saya benerin kemarin ke tukang ini ya, tukang setel roda, itu ternyata juga banyak penyakitnya. Fiction, terus Mega Pro juga sama ternyata. Yang antri banyak. W175 kita malah nih kono sing ngantri deh tukangnya. Solusinya kalau komsterobla gimana? Dilihat dulu ya, kalian bawa ke tukang setel roda kalau bisa. Itu nanti akan dilepas, ini digantung bodinya, dilepas, dilihat. Kalau yang kemakan memang komstirnya, biringnya, itu kalian belikan baru, biringnya di dealer bisa. Tapi kalau asnya tengah itu ada garisnya, dratnya, garis itu yang kemakan, otomatis nggak usah ganti biring tetap, tapi asnya ini yang dibenerin sama dia, nanti akan dilas, didrat lagi ulang, dipupuk namanya, didrat, dilas, dipupuk, terus didrat ulang supaya lurus. Setelah itu nanti nggak akan oblak guys, karena dratnya yang lingkaran bulat ini yang menjadi pemandu supaya biringnya itu nggak goyang kanan kiri. Itu posisinya. Dan murah meriah sih, kemarin aku benerin gituan di tukang setel roda cuma 80.000. Sebelumnya saya nggak tahu, langsung saya belikan ini apa itu biringnya langsung satu set komstir biring di dealer itu kemarin lewat online, tapi aku beli 225.000 kalau nggak salah. Nah terus ternyata tahu kok tetap oblak kayak gitu. Nah ternyata asnya ini garisnya itu sudah rusak, kemakan beban nggak kuat ya, itu harus dipupuk, didrat ulang sama dia pakai mesin bubut gitu. Itu cuma 80.000 beres guys. Tapi kalau kalian pengen ini bagus hebat, kemarin Om Rino Nakano kalau nggak salah itu yang ngomong, itu lebih baik diganti yang komstir bambu punya KLX, tapi yang sudah PNP ada sih katanya di Tokopedia. Nah kalau kalian mau seperti itu ya lebih bagus lagi sih, cuman ini adalah solusi yang lebih murah gitu loh guys. Oke guys, yuk lanjut lagi. Nah sekarang untuk kampas rem. Bagi kalian yang mungkin jauh dari dealer Kawasaki, atau mungkin pas stoknya lagi kosong, atau kalian cari-cari di dealer nggak dapat barangnya, kehabisan, cari online susah, ini bisa, ada solusinya adalah PNP dengan punya Supra 125. Harganya cuma 50.000 sih kampasnya. Let's go next. Nah selanjutnya adalah kampas rem belakang. Kalau kalian ada di dealer Kawasaki ya tinggal beli aja kampas rem belakang punya W175 bisa sih, atau punya KC gitu, setauku sama. Tapi kalau kalian ternyata benar-benar nggak dapet, kalian bisa gunakan kampas rem dari Suzuki Smash, itu juga PNP sama, persamaannya dengan itu sama, nggak ada bedanya. Kalian tinggal beli aja online atau di toko-toko spare part terdekat. Biasanya sih banyak sih Suzuki, tapi nggak tahu lagi Suzuki sekarang dealernya banyak yang koit soalnya. Ya semoga aja lah segera pulih. Oke yuk kita lanjut berikutnya. Nah selanjutnya masalah filter oli. Filter oli ini PNP juga dengan KLX maupun KC. Jadi kalau kalian nggak dapat filter oli khusus untuk W175 yang dalam ini dibuka ada filter olinya kalau ganti oli. Itu kalian gunakan aja filter olinya KC atau KLX sama aja sih. Saya sudah pernah menggunakannya sama, nggak ada efeknya.
Dan saya sarankan kalau kalian user W175 ya, kalian harus nyetok tutup ini. Saya punya sampai stoknya ada satu lagi yang baru ini. Karena apa? Ini kadang kalau tukangnya yang masang filter ini nggak bener waktu ganti oli, terus ditutup itu, ini gampang putus loh. Ini sudah dilas ini soalnya, udah pernah putus, sudah dilas terus disepet. Ini kayak babet soalnya, bahan nih, gampang patah guys. Ini tak sarankan kalian punya stoknya ya, supaya nggak sampai kebingungan kalau ada putus atau apa. Kalau saya sih memang untuk part-part yang memang krusial saya nyetok. Bahkan karena kan saya sering touring, kabel gas, kabel kopling tuh saya nyetok guys. Jadi kalau ada apa-apa saya nggak bingung di jalan. Nah guys, itu tadi adalah beragam tips and trik untuk mengatasi semua penyakit yang dialami oleh W175 maupun motor klasik yang lain. Saya bilang seperti itu karena apa? Karena W175 maupun motor klasik yang lain tuh memiliki konstruksi yang hampir sama, penyakit yang hampir sama. Wes, gak usah stres meneh, silahkan diaplikasikan. Wes, nek stres diguyu kebu-kebu. Oke guys, yuk, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan bagikan video-video saya ini bagi kawan-kawan kalian yang membutuhkannya. Cekidot.